lalu cuci muka kamu dan kumur-kumur. Dan itu cleansingnya, sangat simpel sekali. Sini. Agak nunduk ya. Agak nunduk, cuci muka terus diminum kumur-kumur, muntahin. Buang aja. Sedih ya? Buat kamu. Udah tadi. Sosok yang kamu gambar ini udah keluar dari dirinya Lita. Bersembunyi sih lebih tepatnya. Sewaktu-waktu bisa keluar lagi. Karena gini, saya nggak bisa menghadapi ini kalau ada itu. Ini jadi harus disita. Iya. Dan jangan pergi ke dukun lagi, karena ini nggak make sense. Tiba-tiba langsung keluar gitu. Kuntilanaknya tuh bersembunyi sebenarnya. Ya. Balita, ini harus kita sita ya. Yang namanya kerja pasti kita ngadepin orang yang kadang nggak seperti yang kita harapin sih. Kadang bikin kecewa, kadang bikin kesel, kadang bikin marah. Tapi justru disitulah kekuatan kesabaran diuji. Mudah-mudahan dari kesabaran yang Balita lakukan tanpa harus menggunakan hal-hal bisnis seperti ini, justru Balita akan mendapat sesuatu, kedamaian, kebahagiaan. Gak teror-teror seperti ini justru, kasihan juga kan. Ya, ini kami Sinta ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Udah itu aja. Ben, ada yang mau disampaikan gak? Jangan sampai dia penasaran lagi sama rambutnya. Enggak, itu aja. Udah. Oke, Balita, selamat malam. Kami Saya mau harap yang tanya satu terbaik. hal. Mau nanya satu hal. Apa itu? Apakah ada hubungannya dengan ritual ini sama kandungan? Hah? Kandungan. Maksudnya apa ya? Maksudnya, setelah saya menjalankan ini, badan saya serasa panas, perut saya sakit. Oke, setelah di cleansing, ini disita, masih tidak dia ngerasain yang dia bilang tadi, Ron. Enggak. Aman, Roy, buat Lita. Aman. Oke. Balita, selamat malam. Terima kasih. Jika emosi kita sulit dikendalikan, apapun yang akan dilakukan akan terasa berat dan banyak orang menjauhi pada diri kita. Berikut ini akan hadir seorang pria karena merasa hidupnya terancam, maka dia melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo. Selamat malam, Mas Aldo. Ada yang mau diceritakan? Banyak. Silakan. Saya ini belakangan ini sering sekali dihantui oleh sosok nenek-nenek. Sejak kapan, Mas? Belakangan ini, Om. Nah, Kalau cerita dari awal memang panjang ceritanya. oke. Tapi belakangan ini emang sering dihantui sosok nenek-nenek. Betul. Itu sering sekali terjadi setiap saya arah pulang. Oh, di jalan? Betul. Itu ketika saya bawa kendaraan. Ini antara sadar dan tidak sadar. Ketika di tengah malam di antara pepohonan, itu seperti ada yang apa itu seperti bayangan gitu, Pak. Lewat depannya Mas Aldo. Betul. Itu ya sekitar 40 km lah. Nggak terlalu kencang kan? Nggak terlalu kencang banget. Saya jalan
santai. Kadang kalau saya lagi pulang, saya pulang nongkrong sama rekan-rekan saya itu, saya lewat, tiba-tiba sep. Bahkan pernah sekali dia menampakkan Mukanya. betul, menampakkan diri. Ini sejak kapan terjadi seperti ini? Karena apa awalnya? Awal cerita itu ketika saya menabrak seorang nenek-nenek. Oh, jadi Mas Aldo pernah nabrak seorang nenek-nenek. Pernah. Seperti apa kejadiannya? Saya ini gemar sekali minum minuman keras. Dan keseharian saya nongkrong dengan teman-teman saya, minum minuman keras, hura-hura. Ada orang lewat, saya palak. Ya mungkin itu reaksi daripada minuman keras itu. Dan memang kondisi saya tidak terkontrol kalau saya sedang minum minuman keras. Nah, sepulang itu saya udah hampir setengah sadar dan jalan pun sempoyongan. Ketika saya arah pulang, Malam nih ya? malam, itu hampir jam 12. Ketika saya arah pulang, dengan mata yang berkunang-kunang, gimana sih orang habis minum minuman keras, Pak? Nggak tahu saya. Nah, seketika itu saya nggak terlalu kencang memang, dan menabrak seorang nenek-nenek. Dak! Akhirnya dia terjatuh. Saya setengah sadar itu, saya panik. Lah, ini saya menabrak nenek-nenek. Terus? Akhirnya berhenti? saya sempat berhenti, tapi saya tengok kiri, tengok kanan. Wah, kayaknya sepi nih. Ya udah, saya cabut aja. Saya cabut aja. Dan saya nggak sadar, ternyata ada warga sekitar yang ngikutin saya dari belakang. Itu seingat saya waktu itu. Ada warga sekitar yang ngikutin dari belakang. Terus? Akhirnya dia menjegat saya. Saya sempat melakukan perlawanan waktu itu. Saya katakan, saya menabrak nggak sengaja. Dan kenapa nenek itu lewat tanpa memberitahu? Ya memang saya sadar gitu. Namanya nenek-nenek lewat dan saya dalam keadaan mabuk, saya tabrak. Akhirnya ya saya ditangkap sama warga itu, suruh pulang, suruh minta pertanggungjawaban. Akhirnya saya Balik ikut, ke lokasi kecelakaan. balik ke lokasi, ke TKP. Akhirnya saya lihat sudah sekarat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya di situ bertanggung jawab juga. Oh, sudah bertanggung jawab? Ya. Oke. Saya membiayai. Semua pembiayaannya Betul. ditanggung ya? Ya, kalaupun akhirnya nenek-nenek ini meninggal. Dan apa yang saya rasakan waktu itu, akhirnya saya pun sempat merasa bersalah, dan saya datang ke pihak keluarganya untuk memohon maaf. Kalau semua yang telah terjadi itu saya tidak sengaja. Saya dalam keadaan mabuk. Woi, setelah itu suka ada muncul bayangan gelap yang ganggu di perjalanannya Mas Aldo. Betul. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Untuk menceritakan kisah daripada perjalanan saya selalu dihantui oleh sosok nenek-nenek. Jadi gini nih, belakangan ini gue denger ada motor ngebut-ngebut, swing, ganggu pendengaran, Bor, tengah malam loh. Iya, gue juga setiap hari sering banget gue dengar itu. Nah, makanya malam ini nih gue punya inisiatif, gue pengen cari tuh orang. Boleh, gimana kalau kita minta bantuan warga? Buat Oke. keamanan di kampung kita ini. Sip, kita atur aja tuh strateginya gimana. Woi, kurang ajar lu di kampung orang. Woi, minggir! Itu kayak kita tabrak deh. Lu berdua tolongin orangnya. Gua ngejar.
sih lu. Ngapain sih lo, ha? Lu naik motor kenceng-kenceng, no, nenek, lu tabrak. Terbalik, tanggung jawab. Buru! Iya, gue tanggung jawab. Bantuin. Tanggung jawab lu. Dasar lu bawa motor bukan pelan-pelan. Makanya jangan di tengah. Pelan-pelan. Lu berdua jaga kampung nih. Gua mau ngurus ini dulu. Ya. Baik, kita akan tanya pendapat sahabat kami ya. Apakah ini benar-benar ada kaitannya dengan sosok yang ditabrak waktu itu yang meninggal dunia, atau ini justru kiriman atau makhluk lain yang ikutin Mas Aldo selama ini? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldo, dengan tanggal lahir 5 April 1980, dengan mendiami nomor rumah 57. Sosok yang memiliki karakter penuh amarah, dan dari karakternya menimbulkan tabiat yang suka memerintah dan juga suka melakukan tindakan yang tidak wajar. Saya melihat sebuah peristiwa besar yang sampai saat ini terus menghantui pikiran Aldo. Sosok ini yang terus membuat energi Aldo seperti kehilangan dan tidak berdaya. Saya melihat sosok nenek-nenek yang menghantuinya, dan karakter Aldo yang selalu berubah-ubah dengan cepat. Saat malam, Selamat malam. silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldo, Ya. dengan tanggal lahir 5 bulan 4 1980 dan nomor rumah 57. Apa ini? Hasilnya apa ini? Buku jadi serem. Mas Aldo tujuannya datang ke sini mau cerita dan mau cari tahu kan sebenarnya sosok yang suka mengganggu itu ada kaitannya dengan korban tabraknya waktu itu atau enggak gitu kan. Roy mau lihat itu. Silakan duduk, Mas. Saya sih berharap Mas Aldo ini bisa agak lebih sabar. Tapi nggak bisa lah, tabiat memang susah diubah. Saya merasakan ada nenek-nenek yang mengikuti badannya dia di punggung dia sekarang. Nenek-nenek itu benar-benar ada di punggung dia sebelah kiri. Dan lagi ngeliatin saya dari ke muka saya. Saya ngerasa nenek-nenek ini juga menyimpan dendam sama Aldo. Oh, dia datang ke sini mau tahu ada kaitannya nggak dengan korban yang ditabrak waktu itu sampai meninggal dunia. Jadi tuh kayak gini. No, saya praktekin. Ini ya, neneknya pergi dulu. Ih, serem Roy. Lihat ke arah sini. Itu korban tabraknya itu ya, Roy. Dia memang. Tapi saya merasakan dalam mata batin saya pun dan aromanya di sini, aroma jenazahnya. Sebenarnya gini loh, saya merasakan Aldo ini sudah melakukan hal yang sudah Seharusnya. terbaik dan seharusnya, gitu loh, bertanggung jawab seperti itu. Namun apa mau dikata, alam
alam semesta berkata lain gitu. Penyebab dari intinya kan memang ketabrak, tapi meninggal setelah beberapa fase baru meninggal. Namun poinnya kan itu sebenarnya Karena tabrak. karena tabrak. Let's say kalau nggak ada tabrakan tidak ada yang ini gitu. Even ini yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ini ada. Jadi nggak penyebabnya sebenarnya ini, tapi secara tidak langsung dirawat, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu bukan? Tuh. Itu yang saya baca di kepala kamu, di isi otak kamu. Dan tapi anehnya yang menjadi misteri, nenek-nenek itu kenapa ya ngikutin sampai di belakang situ? Masih ada di belakang dia sekarang. Apakah masih ngerasa jadi neneknya arwah almarhum itu, arwahnya itu ya, neneknya masih kayak dia yang menyulut dia gitu, merujuk pada dia gitu, Ke Aldo terus. Iya. Aldo mungkin melakukan itu nggak sengaja karena kondisi nggak sadar. Tapi Waktu itu dia udah nabraknya tahu. dalam keadaan mabuk atau tidak? mabuk waktu itu ya. Dalam keadaan mabuk. Iya iyalah, sifatnya karakter Aldo begitu, bikin juga saya kaget juga. Saya cuma baca dan kamu juga seperti itu ya, nggak heran. Dia udah bertanggung jawab nanggung semua biaya pengobatan dan dia sudah minta maaf ke keluarga korban. Tapi nenek itu sepertinya kayak masih minta sesuatu dari Aldo. Iya. Padahal dia sudah menjalani tugasnya, bertanggung jawab, minta maaf. Namun memang arwah sang nenek tidak bisa pergi-pergi dan stuck di satu titik. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa Serem banget deh. ke alam sana juga, kayak masih ada yang belum kelar di sini. Iya. Dan nenek-neneknya rambutnya diikat. Tapi kalau dilepas panjang banget rambutnya. Tuh. Tapi ini kita pisahin ya, nenek-nenek. Ini Aldo. Jadi yang nenek-nenek sifatnya ini. Dan Aldo, maksud saya gini, Aldo marah-marah, ini dia. Nenek-nenek yang ini akan keras. Seperti kalau Aldo itu misalnya matanya tajam, itu ini. Jadi kita pisahin nih. Nenek. Ya, you got my point, Iya, right? iya. Kita pisahin dua karakter. Aku nggak mau nih Aldo ini mengalibikan nih gara-gara arwah di itunya jadi meledak-ledak. Padahal sebenarnya arwah nenek-nenek juga sabar. Kasihan. Dua hal yang berbeda. Pemarah, egois, mabok. Nih, pisahin tuh. Beda kan? Jadi hal-hal negatif yang ada di diri Aldo itu bukan karena nenek-nenek yang jadi korban ini ya. Bukan, tapi nenek itu memang saya akuin jujur dia masih terus ngikutin, tapi tidak memberikan efek dampak kayak ini. Ini sudah dari usia dia masih kecil juga udah begitu. Jadinya ini beda, dua karakter. Oke. Mas Aldo, saya mau tanya deh. Tapi Bayu nangkep kan? Nangkep, kebayang, saya kebayang. Ini sebenarnya asalnya sifat-sifat dan sikap negatif yang tadi bahkan kita lihat itu memang berasal dari dirinya Mas Aldo sendiri, bukan pengaruh karena ada gangguan-gangguan gaib bahkan arwah nenek itu ya. Setelah mendapatkan gangguan, merasa sering diteror, Anda pernah datang ke dukun atau ke orang pintar gitu nggak? Pernah waktu. Cerita hal ini? Iya. Kalau saya lihat di sini, apakah saya boleh memanggil arwah neneknya datang? Persilahkan duduk di sini. Oh, ada ritual khusus kan? Saya
apa yang banyak. Yang lupa ada itunya. Itu waktu di dukun dan cerita soal ini, di sana ngapain Mas Aldo? Saat seringnya terjadi dihantuinya setiap saya arah pulang, tepat di kejadian waktu saya menabrak nenek itu, memang sering kali sehingga saya nggak nyaman gitu. Saya cari-cari solusi, akhirnya saya datang ke orang pintar untuk bagaimana supaya saya nggak dihantuin lagi. Seperti itu. Oke. Dan kosong. Ya, Kamu kosong banget loh. makasih. Dan Di sana ngapain Mas Aldo? di sana saya hanya dibaca-bacakan Mantra gitu. mantra seperti itu. Nek, Ya. duduk di kursi aja ya, Nek. Jangan di sini. Kan udah bertanggung jawab, harusnya Nenek Ini jangan apa ini? marah. Silakan, Nek. Biarkan alam semesta dan nenek akan berbicara apa. Kamu nggak takut kan, Nek? Di samping orang yang udah meninggal? Lumayan takut sih. Saya Rambutnya gelombang ya nenek-nenek itu ya. Sekali pernah menampakkan diri itu persis seperti bergelombang. betul. Betul, bergelombang, rambutnya nggak lurus gitu. Nenek, saya mau tanya, sebenarnya kenapa tidak mau ngelepasin Aldo? Saya sih tidak bisa mengubah ini ya, mindsetnya. Tapi gini loh, dia itu memang masih kalau nama itu ya kemelekatan gitu, masih nempel. Pasti gara-gara dia, pasti gara-gara dia gitu loh. Tuh, minta maaf aja, orangnya udah di situ. Saya minta es batu juga dengan baskom yang gede. Mas Aldo pernah minta maaf nggak secara langsung? Waktu beliau masih hidup. Secara langsung belum. Kalau ke pihak keluarganya semua Udah. masih minta maaf. Setelah meninggal. Iya. Mungkin saat itu cuma di dalam hati aku untuk memaafkan aku yang memang hilaf atau dalam keadaan nggak sadar terjadi penabrakan nenek ini.